Halo Sobat YouTube, di tangan saya ini ada Ganso Pro Sharpener. Ini adalah asahan portable. Bercanda bang, ini bukan Ganso Pro Sharpener, tapi memang bentuknya mirip sama asahan Ganso tersebut. Harga Ganso Pro Sharpener itu sekitar 250 ribuan dan ini cuma 60 ribu. Karena uang 250 ribuan, bagi saya mending untuk beli satu buah pisau Ganso daripada untuk beli asahan. Jadinya saya beli yang mirip-miripnya dan harganya murah meriah, hanya 60 ribuan. Layaknya Ganso Pro Sharpener, ini asahan yang juga punya fungsi 5 asahan. Jadi ada grit kasarnya, ada grit halusnya, kemudian ada asahan pisau yang ditarik-tarik, kemudian ada asahan untuk gunting. Oke, bagaimana performa dari asahan murah ini? Kita cari spot untuk menguji asahan ini secara langsung. Berbeda dengan Ganso Pro Sharpener, ini dosnya kayak dos ini ya, dos pokoknya polos, dos coklat. Dan sisinya itu ada yang warna hitam gagangnya dan kalau dibalik warna putih. Langsung saja kita coba asah pisau Ganso saya ini. Pisau Ganso saya yang ini sebenarnya sudah sering saya abus atau saya siksa, jadinya kalau kita perhatikan di bagian-bagian tajamnya itu ada ciping-ciping halus ya kawan-kawan ya, yang nantinya kalau di zoom kameranya baru kelihatan kalau ternyata itu adalah ciping. Dibandingkan baja karbon, stainless biasanya lebih sukar untuk diasah. Jadinya tepat untuk mengecek asahan murah ini dengan pisau stainless. Jadi apakah dengan harganya yang murah itu bisa digunakan untuk mengasah dengan baik atau tidak. Sebagai informasi, meskipun pisau ini chipping tapi performanya itu masih baik ya. Jadi makanya saya abaikan untuk masalah chippingnya. Soalnya untuk mengurus pisau yang chipping itu, apalagi stainless, itu memang akan memakan waktu untuk menggerus bagian yang sisi kanan kirinya yang tidak chipping itu harus sejajar dengan yang chipping yang udah parah kayak ini. Oke, langsung kita coba mengasah kawan-kawan. Oke, untuk mengasah sendiri kalian bisa coba intip pisaunya dan lihat apakah ada celah antara pisau dengan asahan. Dulu saya sempat bikin tutornya sih kalau nggak salah. Nanti saya lampirkan di kolom komentar atau di ini cara saya mengasah. Dan ya rata-rata metodenya sama. Dan dalam waktu singkat ini pisau lipat saya Ganso ini langsung tergerus cepat ya gerusannya kawan-kawan ya. Jadi ini enak kayaknya kalau untuk rebewel atau bikin bewel ulang. Oke, kita lanjutkan asah lagi. Grit 400-nya ini bagus ya gerusannya kawan-kawan ya. Dan waktunya kita coba beralih ke grit yang lebih halus, yaitu bagian sisinya yang berwarna putih. Oke Don, dan kita coba untuk carving ringan. Dan ini pisaunya saya performanya meningkat drastis ya kawan-kawan ya. Jadi gigitannya jadi lebih dalam. Apalagi memang profil bewelnya itu berubah karena saya asah. Gigitannya yang dalam mengingatkan saya dengan pisau Scandi. Oke, kita cuci dulu pisaunya. Dan kalian bisa lihat ini profilnya jadi tambah garang ya, lebih menyudut lagi ketika saya asah. Ya, soal asah mengasah memang ini tentang sudut yang diinginkan ketika mengasah pisau. Kalian bisa lihat ini bekas-bekas chipping itu mulai menghilang ya kawan-kawan ya. Oke, dan mari kita coba untuk mengetes ketajamannya dengan cara cukur bulu kaki seperti biasa. Overall saya puas dengan ketajamannya. Dengan asahan murah seperti ini bisa mendapatkan hasil yang menurut saya sudah baik. Seperti yang saya bilang, karena agak Scandi dikit, makanya ketika saya melakukan feather sticking itu feather stickingnya udah nggak kriwil-kriwil ya kawan-kawan ya. Tapi sebagai gantinya gerusannya itu dalam. Oke, sekarang saya mau beralih ke multitools saya. Ada multitools hard health yang dulu gergajinya saya keluhkan. Dan ini karena bagian depannya ini saya rasa agak sedikit tebal ya. Jadinya ketika kita melakukan proses mengergaji, kadang dia nyangkut di tengah-tengah kayu.
Sebenarnya ini akan jadi pekerjaan yang lebih mudah kalau kita menggunakan kikir besi untuk meratakan atau menipiskan gergaji ini. Tapi sayangnya saya tidak punya kikir besi dan saya akan menggunakan batu asa ini atau asahan diamond ini sebagai ganti dari kikir. Jadi ini saya bukan mengasah gergajinya, tapi saya menipiskan mata gergajinya agar diameternya atau milimeternya itu lebih tipis lagi, agar ketika digunakan untuk menggergaji seperti ini tidak rawan nyangkut kayak gitu. Selain itu memang ketajaman juga berperan penting. Hanya saja memang gergaji Harheld ini multi tools gergajinya itu kalau macam kita pakai menggergaji, kadang itu kepala depannya itu nyangkut. Jadi kalau saya perhatikan ternyata bagian depannya agak besar. Jadi saya mau lebih tipisin lagi menggunakan asahan ini. Untuk hasilnya saya masih belum puas dan masih akan ada bagian dari gergaji ini yang akan saya asah lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi overall gerusan dari asahan ini memang menurut saya bagus ya, untuk harganya, harga 60 ribuan gerusannya seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk membeli asahan seperti ini. Next, asahan ini punya fitur untuk mengasah pisau yang caranya ditarik-tarik kayak gitu. Jadi ini ada dua sisi. Yang pertama ini kalau tidak salah yang diamondnya, kalau nggak salah ya diamond atau apalah itu yang asahan yang pertama ini. Dan di sisi yang berlawanan itu yang dari keramik. Jadi ada diamond dan ada yang keramik. Oke, langsung saja kita coba untuk mengasah menggunakan asahan samping kanan kirinya ini. Yang pertama saya pakai yang diamond dulu, baru nanti saya menggunakan yang keramik. Nah ini yang keramik yang warna putih ini. Dan hasil akhirnya ini meninggalkan tanda seperti micro bevel ya. Jadi ini ada micro bevel tipis sekali kayak di Morakniv ketika menggunakan asahan yang jenis ini. Oke, mari kita coba tes potong sesuatu menggunakan pisau ini. Dan memang saya merasakan ketajamannya itu meningkat dari yang sebelumnya. Setelah itu saya coba untuk cukur bulu kaki menggunakan multi tools Tramontina ini, dan hasilnya itu tajam sekali ya kawan-kawan ya. Hanya saja memang tipe asahan seperti ini mengubah bevel dari pisau. Oke, yang terakhir ini adalah asahan untuk gunting. Jadi kira-kira seperti ini cara pakainya. Jadi guntingnya diselipin ke dalam asahannya dan ditarik, digigit dikit baru ditarik kayak gitu. Oke, mari kita tes guntingnya jadi tumpul atau jadi tajam. Dan setelah saya coba ini jadi tambah tajam ya. Jadi kayak gunting mentega kayak gitu. Untuk 60 ribuan ini asahan yang worth it ya kawan-kawan ya. Kalian dapat semua jenis asahan. Untuk gunting ada, untuk pisau yang mau ditarik-tarik kalau susah ngasah ini ada, untuk yang asahan normal diamond ada, dan yang halusnya juga ada. Paling stropping yang nggak ada di sini. Jadi kalau stropping ya masih harus beli terpisah karena ini nggak ada kulit atau apa di sampingnya untuk menggesek pisau. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini review saya untuk asahan pisau murah ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.